siang, ketemu lagi di video Dido Channel. Sekarang kita bakal review mobil baru lagi dari Toyota, masih grass banget. Sekarang kita lokasinya nih ada di Auto 2000 Soekarno-Hatta. Ini koleksi mobilnya lumayan lengkap ya. Jadi kalau biasa kita reviewnya di Pasteur, sekarang kita di Soekarno-Hatta dulu. Nah, ini dia. Mobilnya udah kelihatannya, yaitu all new Yaris Cross. Nah, ini kebetulan yang di depan kita adalah yang tipe S Hybrid dan ada GR-nya. Dalam artian GR-nya itu bukan S Hybrid GR Sport, tapi dia ada aksesoris tambahan yang berupa body kit GR. Nah, bedanya apa dengan yang versi biasa? Kita bakal bahas satu persatu ya. Nah, kebetulan ini yang tipe tertinggi, kita bahas dari depan. Nah, lampunya ini DRL ya. DRL. Terus ini lampu dekat, lampu jauhnya jadi satu, jadi udah bilet dia ya. Terus ini lampu sen, warnanya orange dan sudah full LED. Nah, di sini ada corner sensor juga gabung sama housing fog lamp-nya. Fog lamp-nya juga udah LED. Nah, body kit GR-nya ada di mana? Ini dia. Body kit GR-nya ini. Nah, kebetulan belum ada display yang belum ada body kit GR, jadi ini kita kasih gambaran dulu ya. Jadi body kit GR-nya nih ada aksen bumpernya, bumper guard warna silver. Sama ini ada kamera 360-nya di depan. Nah, kalau jadi ini sudah aksen GR, terus dia ada TCO-nya. Nah, TCO-nya itu bedanya apa? Jadi ada 6 TCO yang harus kalian ketahui sebelum membeli Yaris Cross. Nah, kalau ada aksen-aksen ini nih warna black piano, nah ini tuh TCO, jadi dia adalah cover grill berwarna black piano. Tapi kalau ini udah bawaan ya, kalau yang black piano di grillnya, di kisi-kisinya, tapi yang TCO tuh yang ininya aja, di trapezoidalnya. Nah, terus kita ke samping lagi. Sebelum ke samping kita bahas mesinnya dulu. Kita buka cupnya dulu ya. Nah, untuk buka cup mesin Yaris Cross ini nanti ada saya tunjukin di dalam, di kokpit ya. Nah, ini bukanya ke samping ya, bukan ke atas. Nah, cukup digeser ke samping, nanti bisa angkat cup mesinnya. Nah, ini sekarang sudah ada peredam. Dan ini mesinnya hybridnya udah kelihatan ya, mesin listriknya. Kalau ini mesin bensinnya. Nah, untuk posisi nomor rangka ada di sini. Nah, nomor mesin ada di situ ya. Kelihatan nggak? Nah, ini nih. Di sekitar sini itu ada nomor mesin. Nah, mesinnya ini sebenarnya 1500 cc hybrid, menghasilkan tenaga dan torsi di 121 Nm mesin bensinnya dan 141 Nm di mesin listriknya. Jadi lumayan gede ya torsinya ya. Nah, ini mesinnya kodenya sama seperti Veloz, tinggal ditambahin X di depannya gitu. NRVEX jadinya. Oke, itu dari sektor mesin ya. Sekarang kita akan ke samping, kita tutup dulu kap mesinnya. Nah, kita ke samping. Kita lihat dari ban dulu. Di sini ada emblem IF-nya ya. HEV itu kalau yang belum tahu singkatan dari Hybrid Electric Vehicle. Nah, kalau ban ini menggunakan Bridgestone Turanza. Tadi ukurannya adalah ukurannya itu 215/55, ringnya 18. Sama kayak Zenix ya, Zenix di tipe tertinggi. Ini ada over fendernya warna hitam doff. Di sini ada skid plate-nya juga buat pelindung pintu ya. Jadi tampilan crossovernya lebih kelihatan. Terus kalau misalnya ini lihat ada spionnya juga hitam, ini adalah TCO. Jadi ini cover housing fog lamp, cover spion ya, aslinya sewarna body, warna putih. Kalau mobilnya putih, dia akan ikut putih. Nah, terus di sini juga ada welcome light warna putih sama kamera 360-nya. Di sini di kaca depan ada juga TSS-nya, Toyota Safety Sense, dan DVR. Jadi DVR itu juga termasuk TCO. Nah, ini kenapa atapnya kelihatan hitam, karena dia memang two-tone dan ada panoramiknya. Terus untuk
Nah, ini ada list grill warna chrome ya, chrome silver, sama sudah dapat talang air juga. Nah, kalau untuk masuk ke pintu, ini karena kuncinya ada di dalam, jadi dia nggak bunyi. Kita coba lihat kuncinya dulu ya. Nih, kuncinya seperti ini. Mirip sekali sama Race, terus mirip kayak Veloz, mirip juga seperti Agya. Nah, bedanya adalah ini ada tombol power backdoornya. Kalau yang di Race sama Veloz kan memang nggak ada. Jadi tinggal kantongin doang, kita udah bisa buka tutup. Nah, itu udah otomatis ya. Kalau kita buka tutup pintunya udah otomatis, jadi spionnya. Nah, dari bagian samping udah, jadi list chrome silvernya memanjang dari depan ke belakang. Nah, itu kalau welcome light-nya, kita nggak perlu buka kuncinya pun dia akan nyala, jadi akan mati hidup sendiri. Nah, ini antena sudah shark fin, dan ini ada roof rail ya. Roof railnya ini bukan aksesoris, jadi dia benar berfungsi. Jadi kalau kalian mau bawa barang banyak lebih lagi mudik gitu bisa. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sudah ada rear defogger, terus ini juga sudah ada lampu belakangnya, ini lampu mundur ya ini. Terus ini lampu sen, ini lampu malamnya, lampu senja. Jadi semua udah full LED. Terus ini reflektor ya. Nah, ini kalau ada aksen GR-nya, ini berarti aksesoris khusus GR ya. Jadi bukan Yaris Cross GR Sport, tapi ini aksesoris khusus GR. Jadi namanya tetap Yaris Cross. Dan tipenya itu SHEV. Jadi sama kayak di bagian depan kiri kanannya ada logo HEV-nya, Hybrid Electric Vehicle. Di sini ada kamera mundur sama pembukaan bagasinya udah elektrik ya. Jadi dia udah power backdoor, tinggal cukup ditekan sekali. Dan sekali lagi dia akan buka secara otomatis. Nah, untuk tutupnya lagi tinggal pencet yang ada di sini. Atau nanti bisa juga pakai kick sensor. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagasinya dulu. Mudah-mudahan suaranya masih kedengeran ya, karena di sini karena di sini lagi hujan deras, jadi mudah-mudahan suaranya kedengeran. Nah, terus ini ada penutup bagasi ya. Ini bukan TCO. Jadi ini standarnya udah dapet, dan ini bisa dilepas pasang. Jadi untuk memperluas bagasi, kita tinggal majuin aja ini. Nah, bagasinya cukup luas dan sudah rata lantai. Nah, bagasinya luas banget ya. Jadi kalau buat barang-barang yang panjang itu bisa. Nah, TCO-nya ada di mana? TCO-nya ada di sini nih, di Cargonet. Ini salah satu TCO-nya. Nah, tadi saya udah sempat lihat yang versi non hybrid yang gasolin. Nah, kalau yang gasolin itu bedanya di sini ada kompartemen tambahan sama kayak di sini. Ini bisa dicopot pasang. Jadi bisa nyimpan barang-barang, toolkit segala macam di sini. Nah, untuk perluasan bagasi ini dia sama kayak Race ya. Jadi ada 2 step. Ini ada bawahnya lagi. Nah, di bawahnya itu adalah ban serep full size, cuma dia temporary ya, warna kuning. Jadi belum sama kayak tempat asli bannya. Nah, oke, itu dari sektor bagasi ya. Sekarang kita tutup lagi. Nah, habis ini kita lihat ke bagian tengah. Nah, kita coba masuk ya. Nah, kalau di tengah ini lumayan luas jaraknya. Kita coba balikin dulu kursinya. Nah, kursinya ini sebelum kita masuk ngebahas kursi, sama kayak yang di depan, ini dia udah soft touch ya. Terus di sini juga udah dilapis kulit, jadi bukan plastik keras. Ada plastik kerasnya tapi dilapis kulit. Nah, kalau di sini ada aksen black piano juga, di sini memanjang. Nah, ini mirip-mirip yang ada di Agya ya. Garis-garisnya, terus ini handle-nya chrome. Di sini ada cup holder sama kompartemen tambahan. Nah, untuk jok dia sudah
full kulit ya. Terus ada armrest. Nih, ada armrest. Terus di sini ada kisi-kisi AC, sama di bawahnya ada buat charger. Sayang karena gelap nggak kelihatannya, jadi di situ ada buat charger di sini nih. Ada charger USB-C. Nah, untuk pengaturan kursi belakang dia memang fix, tapi untuk sandarannya dia bisa 2 step. Ini kita angkat ya. Terus ini mundur sekali, kunci. Nah, bisa sekali lagi, jadi bisa lebih nyender. Jadi dia udah 2 step. Terus di sini joknya juga ISOFIX ya. Ada lambangnya, jadi untuk baby carrier aman. Di sini ada lampu kabinnya juga udah LED. Di depan juga udah sampai ke belakang sudah ada panoramic roof ya. Jadi bukan sunroof, dia nggak bisa dibuka secara lebar. Jadi cukup fix seperti itu. Oke, sekarang itu sampai kelupaan. Karpetnya ada aksen GR-nya karena dia ada TCO GR. Jadi aksesoris tambahan. Nah, sekarang kita bahas ke depannya. Ini juga atapnya piano black dari belakang ke depan. Nah, sekarang kita coba masuk. Tadi yang udah dijelasin ya, kita coba pantongin aja kuncinya. Kita kalau mau masuk tinggal buka tutup dari handle pintu. Oke, sekarang kita coba masuk ya. Kita lihat apa aja sih yang beda dari Yaris Cross ini. Kalau untuk pintu lumayan berat ya. Lumayan berat pintunya. Nah, di sini ada aksen soft touch. Terus di sini ada aksen kulit lagi, di sini ada aksen bukan soft touch ya, jadi dilapis kulit lagi. Kalau soft touchnya cuma di sini. Nah, ini ada aksen black piano di handle pintunya, sama di pengaturan jendelanya. Nah, ini handle chrome lagi. Terus di sini ada cup holder 2 sama kompartemen tambahan. Nah, di sini ada skid pad juga ya, jadi kalau misalnya naik nggak bakal lecet. Terus juga nggak perlu tambah aksesoris lagi, kecuali yang di sini nih sayangnya nggak ada skid plate GR-nya juga. Nah, kita coba masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, si pengaturan electric seat untuk driver sudah elektrik, baik maju mundur, naik turun, depan belakang sudah electric seat, naik turun juga sama ya itu aja. 3 naik turun, maju mundur, sama rebah tegaknya gitu. Tapi yang lainnya belum elektrik ya, cuman di kursi driver. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Nanti akan saya peragakan pada saat kita nyalakan mobilnya. Di sini ada power back door untuk buka tutupnya. Di sini ada corner sensor on off-nya. Terus ini untuk mengaktifkan nonaktifkan TSS-nya. Di sini ada stability control sama EV mode-nya. Sama di sini ada auto buat high beam. Jadi auto high beam itu untuk lampu, kalau misalnya lampu dekat, lampu jauh akan menyala secara bergantian kalau ada mobil di depan yang menghalangi gitu. Jadi kalau ketemu mobil di depan. Nah, ini ada untuk pengaturan leveling ya, leveling lampunya. Jadi bisa tinggi rendahnya bisa diatur. Untuk buka buka bagasi ada di sini. Terus untuk buka bensinnya ada di sini ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam kabin ya. Oke, sekarang kita coba nyalain mobilnya ya. Tuh. Ini udah nyala. Kenapa nggak ada suaranya sama sekali? Karena ini hybridnya aktif. Cuman belum bisa full EV karena baterainya belum lebih dari 40%. Jadi baterainya harus di charge dulu ya. Biar nggak panas kita nyalain dulu mobilnya, AC-nya. Nah, untuk speedometer ini kita bisa lihat ya. Dia sebenarnya dari aplikasi atau tampilan gitu ya, mirip banget sama race, cuman ini ada perbedaan di animasinya. Jadi kalau race itu kan lebih cenderung black sama silver ya. Nah, kalau ini ada hijaunya, ada birunya, ada putihnya, sama ada indikator baterainya. Kalau di sini sih yang kelihatan ada indikator EV. Terus kalau misalnya nih ya, kita mainin tombol yang ada di samping ini, tombol yang ada di samping satu persatu.
Jadi di sini ada pengaturan corner sensor, terus ini ada TSS-nya aktif atau enggak tuh. Yang warna orange kalau kita pencet, ini ada pengaturan mode EV-nya, ini not available karena baterainya low. Terus di sini ada pengaturan low beam high beam-nya. Nanti muncul nih ya di sebelah kanan atas. Ini kebetulan nggak muncul karena mungkin nggak ditunjukin. Oke, karena nggak muncul kita berpindah lagi. Jadi di sini standar ya, ada konsumsi bahan bakar rata-rata, ada TSS-nya kalau nanti mobilnya saat berjalan. Terus ini ada jam. Terus ini pengaturan indikator pengisian baterainya dari mesin ke baterai. Terus ini ada pengaturan display. Terus jam dan waktu, desain. Nah, desain ini beda-beda nih. Mirip kayak RS cuman lebih atraktif lah gitu. Kalau saya paling suka yang ini, yang desain kedua ya. Yang keduanya. Terus kalau buzzer sama untuk pengaturan bunyi sein, notification date setting seperti pengingat ulang tahun, service, vehicle setting sama front camera, RCTA-nya, rear cross traffic alert, door lock-nya mau dari manual ganti shift lock atau dari jarak, bisa dari sini, wipernya juga bisa. Turn signalnya, bunyinya dan bunyinya ataupun ritmenya juga bisa diatur, sama welcome lamp yang ada di spion tadi ya, bisa diatur. Sama PBD-nya. PBD ini adalah handbrake power back door. Maaf. Jadi power back door-nya mau hands free, mau menurut sistem, atau opening adjustment-nya juga bisa diatur. Jadi maksudnya mau pengatur ketinggiannya setinggi apa gitu bukanya. Bisa dari sini. Oke, itu dari speedometer mobilnya ya. Sekarang kita lihat dari head unit-nya. Nah, ini kebetulan GPS-nya atau maps-nya udah aktif karena tadi udah sempat saya sambungin ke HP. Jadi dia sangat responsif ya. Jadi ketika mendeteksi HP-nya, smartphone-nya masuk, dia akan langsung terhubung dan muncul di layar sini. Jadi nggak perlu pencet-pencet lagi, Android Auto-nya dia udah muncul. Standar Android Auto ini udah lengkap ya, pasti semua template-nya sama. Nah, yang perlu kita bahas adalah template si head unit-nya ini. Head unit-nya ini lumayan canggih ya, jadi udah ada indikator smartphone, Android Auto-nya, vehicle information, pengaturan radio, Bluetooth, kalau USB iPod biasa, sama settingnya. Nah, settingnya ini nggak ada yang penting karena ini cuman kayak tadi saya coba buka-buka kayak ringkasan yang ada di depan. Jadi di sini ada equalizer untuk pengaturan bass di mobil standar. Terus ini pengaturan lampu iluminasi, displaynya mau gelap terangnya berapa. Nah, ini untuk sambungan ke HP-nya, untuk Bluetooth-nya. Bisa didaftarkan di sini HP-nya. Terus riwayat telepon kita juga muncul di sini ya. Jadi nggak perlu masukin lagi. Terus ini untuk aktifkan sama Android atau handphone yang kita mau masukin di sini. Nah, terus yang paling canggih adalah sebenarnya sebelum kita ke vehicle information adalah ini, ambient illumination. Jadi ini ada 14 pilihan warna yang bisa kalian pilih. Jadi kalau misalnya bosan di sini nih, warna yang ada di dashboard sama di pintu sini bisa diganti-ganti. Misal kalian suka warna pink gitu ya. Pink tadi udah, misal kalian suka warna hijau. Nah, di sini dia nanti bakal berubah jadi hijau. Di situ juga. Nah, itu salah satu fiturnya, bisa gelap terangnya juga diatur dari sini. Salah satu fitur yang penting nggak penting tapi lumayan membuat kita betah di mobil ya. Oke, sekarang kita ke vehicle information. Ini yang paling penting. Di vehicle information ini ada pengaturan tilt sama altitude. Jadi ketinggian, kemiringan mobil tuh bisa kelihatan di sini. Sama ada kompas. Sama di sini ada temperatur sama voltasenya juga. Nah, ini penting banget ya kalau kalian lagi ke jalan ke daerah-daerah mana mau nanjak, bisa ngukur ketinggian sama kemiringannya. Jadi nggak bakal gasrok gitu. Nah, ini yang paling penting. Di head unitnya Yaris S-Cross Hybrid ini ada indikator baterai. Jadi sama arus listrik dari mesin ke baterai, atau dari baterai dia salurkan ke
mesin listriknya, atau nanti saat berjalan, saat mengecas baterai juga bisa. Nanti akan muncul semuanya di sini. Energi flow ya, maksudnya nanti akan muncul indikator warna merah, hijau, dan kuning di sini pada saat berjalan ya. Nah itu ya ringkasannya. Jadi selain itu nggak ada lagi fiturnya. Nah saya belum nemu indikator kamera 360 nya. Kayaknya itu nanti akan aktif seiring kita berjalan. Kalau misalnya kita lagi belok atau lagi mau mundur, nanti dia akan aktif sendiri. Sekarang head unit udah. Ini lampu hazardnya. Terus di sini ada indikator AC. Ini mirip banget kayak race ya, cuman di race velo sama, cuman bedanya dia ada pengatur arah semburan. Jadi mau ke badan aja atau sama ke kaki. Dan sudah auto climate ya. Jadi bisa dimaksimalin kalau misalnya kita lagi panas-panasan. Ini juga ada rear defoggernya. Nah, di sini ada wireless charging yang bisa di-on-off-in juga, kelihatan nggak ya? Bisa di-on-off-in juga. Nah, ini saya belum coba karena saya nggak punya handphone wireless charging. Dan ini ada USB slot buat charger juga, sama USB Type-C. Sama ini ada indikator buat passenger ya, buat penumpang. Nah, di Yaris Cross ini nggak ada mode manual ya. Jadi ini cuma ada P, parking, rear, mundur, normal, berhenti, drive, sama B. B itu basic, jadi kalau misalnya pengen nanjak atau butuh torsi lebih, ini bisa. Jadi basic banget gitu giginya. Sama sudah parking brake dan auto hold. Nah di sini ada cup holder. Nah ini bisa lucu ya, bisa dilipat-lipat, jadi lebih praktis kalau mau buat cup yang agak tinggi. Terus tapi ini harus hati-hati ya buka tutupnya karena lumayan dalam. Di sini ada aksen silver, chrome silver lagi. Sama di sini ada USB socket, power socket 12 volt. Jadi kalau misalnya mau charger yang HV konvensional juga bisa di sini atau buat nyimpan barang. Nah, di sini ini ada DVR, ini juga TCO. Dan ini untuk yang aksen-aksen soft touch-nya bukan di sini lagi tapi ada di sini. Ada biru-birunya karena dia hybrid. Ini juga aksen soft touch-nya ada di sini. Dan untuk glove box-nya dia belum soft opening ya, masih kasar. Nah ini karena dia tipe yang GR, jadi sudah joknya udah full kulit dan jahitannya tuh warnanya biru ya, keren banget. Warnanya navy dan dia sudah full kulit dan di sini ada logo GR-nya. Nah untuk seat belt dia belum bisa diatur ya, jadi fix. Ini fix ya seat beltnya. Terus kalau untuk panoramik pengaturannya dari sini. Nah ini dia lagi menutup. Oke, dia menutup. Kalau ditutup agak gelap ya, kita buka lagi. Nah kalau ditekan terus dia bakal membuka secara otomatis. Kalau mau sekali-sekali juga bisa. Jadi buat ngatur cahaya ya, bisa sekali-sekali seperti ini. Oke. Nah untuk lampu di sini ada di sini semua dan sudah full LED. Door maksudnya lampu pintu kalau misalnya kebuka dia juga dari sini nyalanya. Oke. Nah itu udah ya, beres review di depan. Nah untuk tadi ini yang speedometer yang saya ubah-ubah, saya paling suka yang ini karena lebih simple dan elegan. Oke. Untuk review Yaris Cross, nah untuk kursinya ini nyaman banget ya. Jadi dia udah elektrik, kita nggak perlu maju mundurnya juga udah pakai elektrik, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi pakai tenaga gitu. Dan ini joknya nyaman banget, dia karena semi bucket. Jadi ini sangat menopang punggung dengan baik. Nah fitur-fitur lainnya yang nggak kelihatan adalah ini pengaturan MID, trip meter, speedometer ya, volume, buat volume, pengaturan volume. Terus ini indikator kamera 360-nya, ngaturnya dari sini ternyata tuh. Ternyata pengaturannya ada di setir, bukan di head unit. Jadi tinggal di on off-in aja kalau mau dimatiin on off-in. Ada di sini ya tombolnya. Kamera 360 sama ini ada pengaturan TSS-nya. TSS-nya udah lengkap, ada adaptive cruise control, terus ada blind spot monitoring, pre collision warning, terus cross traffic alert juga udah lengkap gitu. Terus ini ada tombol powernya. Dia ada eco mode sama power mode-nya. Sudah lengkap ya.
Oke, selebihnya sih ini ada aksen-aksen soft touch lagi di setir karena udah dilapis kulit. Sama ini ada piano black dan ada logo GR-nya. Oke, untuk review Yaris Cross ini sekian ya. Terima kasih yang udah menonton. Kalau ada pertanyaan, info kendaraan dan pemesanan silahkan hubungi Vidi di nomor yang akan saya sertakan di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video review berikutnya. Bye bye. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.